Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifatul Islamia dari Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Wisnuwardana. Berikut saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam bisnis internasional, yang berisi tentang definisi manajemen keuangan internasional, perbedaan dengan manajemen domestik, dan pentingnya dalam perusahaan global. Manajemen keuangan internasional adalah proses pengelolaan keuangan yang beroperasi lintas negara. Perbedaan utama dengan manajemen domestik ialah manajemen keuangan mengatur arus kas, pembiayaan, dan investasi antar negara. Sedangkan manajemen domestik mempertimbangkan risiko mata uang, kebijakan fiskal asing, dan perbedaan hukum bisnis antar negara. Tujuan manajemen keuangan internasional yaitu menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan peluang global, mengurangi resiko keuangan lintas negara, serta mendapatkan pembiayaan dan investasi yang efisien dari berbagai pasar dunia. Faktor yang mempengaruhi keuangan internasional yaitu fluktuasi kurs dapat membuat laba naik turun tajam, suku bunga menentukan biaya modal. Regulasi pajak bisa menimbulkan beban ganda, dan politik seperti perang dagang atau pergantian pemimpin dapat membatalkan investasi yang sudah direncanakan. Resiko dan dalam manajemen keuangan internasional, yaitu memiliki resiko nilai tukar. Adanya perubahan kurs mempengaruhi cash flow. Yang kedua ada resiko ekonomi dan politik, yaitu ketidakstabilan negara tujuan. Yang ketiga ada resiko kredit internasional, yaitu gagal bayar oleh mitra luar negeri. Yang keempat ada resiko likuiditas, yaitu sulitnya mengakses dana antar negara. Sumber pendanaan bisnis internasional. Perusahaan multinasional bisa meminjam dari bank global atau menerbitkan obligasi dalam mata uang asing. Mereka juga bisa IPO di pasar luar negeri atau mendapat dana dari lembaga seperti IMF, International Monetary Fund, ADB, Asian Development Bank, atau IFC, International Finance Corporation. IPO sendiri adalah penawaran umum perdana, yaitu sebuah proses di mana sebuah perusahaan menjual saham kepada publik untuk pertama kali melalui bursa saham. Peran valuta asing dalam perdagangan global. Valuta asing sangat penting karena memungkinkan perusahaan berinteraksi lintas negara. Misalnya perusahaan Indonesia yang mengimpor bahan dari Jepang harus membayar dengan mata uang yen atau dolar. Fluktuasi nilai tukar bisa membuat harga barang impor naik turun. Selain itu, pasar falas juga dimanfaatkan oleh investor dan trader untuk mencari keuntungan dari perubahan kurs. Resiko nilai tukar dan strategi lindung nilai atau hedging. Jenis resiko nilai tukar yaitu dampak perubahan kurs terhadap laporan keuangan. Yang kedua ada nilai pembayaran atau penerimaan berubah karena kurs. Yang ketiga adanya daya saing jangka panjang berubah karena nilai tukar. Strategi hedging yaitu mengunci kurs masa depan. Kontrak standar di bursa, hak membeli atau menjual valuta pada kurs tertentu, dan tukar-menukar bunga antar mata uang. Penjelasannya, perusahaan global bisa merugi jika kurs tiba-tiba berubah setelah kontrak ditandatangani. Untuk itu, hedging digunakan agar nilai tukar terkunci dan perusahaan terlindungi dari fluktuasi. Misalnya, eksportir Eropa bisa menggunakan kontrak forward untuk memastikan penerimaan dalam dolar tetap setara dengan euro hari ini. Sistem pembayaran internasional yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada telegraphic transfer atau TT, yaitu merupakan pengiriman dana elektronik antar bank. Yang kedua ada letter of credit atau LC, yaitu jaminan pembayaran dari bank pembeli. Yang ketiga ada documentary collection, yaitu dokumen dikirim melalui bank sebagai syarat pembayaran. Yang keempat ada open account dan advance payment, yaitu pembayaran terbuka dan di muka. Penjelasannya yaitu dalam perdagangan internasional, sistem pembayaran harus aman bagi eksportir dan importir.
Letter of credit itu sangat umum karena bank menjamin pembayaran jika syarat dipenuhi, sedangkan telegraphic transfer lebih cepat dan digunakan untuk pembayaran rutin. Setiap sistem memiliki resiko dan biaya yang harus dipertimbangkan. Tantangan dan peluang, volatilitas pasar, ketidakpastian regulasi, dan kompleksitas pajak. Itu merupakan tantangan dari manajemen keuangan dalam bisnis internasional. Yang sedangkan peluangnya itu memiliki pasar baru, pendanaannya murah, inovasi digital. Penjelasannya adalah globalisasi membuka akses ke pasar dan modal baru, tapi perusahaan harus adaptif terhadap perubahan cepat, terutama regulasi dan teknologi seperti vintage global, digital currency, dan pembayaran lintas antar batas. Saya mengambil contoh kasus hedging nilai tukar perusahaan Unilever. Jadi Unilever itu adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan pendapatan dan pengeluaran dalam banyak mata uang euro, pound sterling, dolar, dan lainnya. Dan masalahnya itu adalah fluktuasi nilai tukar antara euro dan dolar. Dan itu menyebabkan nilai laba berfluktuasi saat dikonversi ke laporan keuangan. Dan Unilever itu memiliki solusi, yaitu menggunakan kontrak forward dan opsi mata uang asing untuk mengunci nilai tukar dan menghindari kerugian dari perubahan kurs. Hasilnya, yaitu stabilitas laba dan arus kas di tengah ketidakpastian pasar valuta asing. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu adalah keberhasilan dalam manajemen keuangan internasional tergantung pada kemampuan perusahaan menyeimbangkan antara risiko dan peluang di pasar global. Strategi yang tepat dapat menciptakan nilai besar dan keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.